Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan ibadah sholat yang 5 waktu kita. Kalau kita belum bisa melaksanakan sholat sunnahnya, baik sholat sunnah rawatibnya dan lain sebagainya, sunnah-sunnah yang lain, perlu kita ketahui bahwasanya banyak keutamaan kita melaksanakan sholat. Ya, sebelum berangkat kita melaksanakan sholat, ada pahala kita melangkahkan kaki dengan syarat dari rumah sudah berwudu, ya, dengan syarat kita pergi dari rumah wudu dulu, satu langkah pertama maka Allah akan ampun dosanya. Kemudian langkah berikutnya akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menunggu datangnya adzan, menunggu datangnya sholat. Sebelum waktunya sholat sudah di masjid, maka itu sangat besar fadilahnya. Kita menjaga sholat yang 5 waktu itu, ya, jangan sampai kita ketinggalan, bahkan kita tidak melaksanakan. Karena tidak ada qadha dalam sholat, hanya ada qadha dalam puasa. Ya, apalagi ada fidyah. Ya, semua imam tidak ada yang namanya fidyah. Itu adalah fatwa Imam Subki. Ya, bahasa orang Sunda nama susuganan. Orang yang meninggalkan sholat sugan dihampura lamun dipidyahan. Jadi kita sedang sehat, masih hidup, ya, walaupun sedang sakit tetap harus melaksanakan sholat yang 5 waktu. Tidak kita bisa melaksanakan sendiri, artinya bodohnya kita dibantu oleh yang sehat. Nah, bagi yang masih segar bugar, sehat, tetap melaksanakan sholat. Laki-laki usahakan sholat di masjid, karena lebih utama 27 derajat, ada yang disebutkan 25 derajat. Kalau di masjid besar pahalanya. Dengan berjamaah. Berjamaah itu dilaksanakan, ya, harus muafik, artinya bersama dengan imam dari awal sampai akhir. Tidak masbuk, usahakan itu. Ya, jangan kita ngomong sudah sholat di masjid tapi sendiri, sama aja sholat di rumah sendiri. Ya, itu. Jadi laksanakan sholat, berusaha dengan berjamaah, walaupun di rumah misalkan kita dengan keluarga berjamaah, tapi laki-laki lebih utama berjamaah di masjid. Ya, jadi tingkatkan, insya Allah dengan kita meningkatkan ibadah kita, kita akan amaliyah-amaliyah yang lainnya akan terintegrasi, artinya akan berubah. Karena innal sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa orang yang sholat tapi tetap berbuat keji, berbuat munkar, berbuat maksiat? Karena berarti ada yang salah dengan sholat. Mudah-mudahan mari kita perbaiki diri kita semua, tingkatkan beribadah sesibuk apapun aktivitas kita. Jangan melaksanakan kegiatan lebih fokus kemudian sholatnya ditinggalkan. Ya, untuk kita semua kita ingatkan bahwasanya hidup tidaklah lama, hanya sebentar saja. Tidak akan ada cukupnya kita mengejar dunia terus. Ya, ilmu tuntut dunia siar, sukan sakadana. Tetap mengejar kita ilmunya untuk beribadah, tetap kita beraktivitas, tapi jangan berlebihan. Qul was-salatu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya, makan dan minumlah seala kadarnya, secukupnya. Tetap jangan tinggalkan ibadah, maka Allah tidak suka sama orang yang berlebih-lebihan. Semoga Allah berikan hidayah untuk kita semua. Hidayah itu banyak, taufik yang susah. Ya, banyak pengajian, banyak minggonan dan lain sebagainya, baik di majelis taklim atau di media sosial. Banyak untuk pencerahan, untuk peningkatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak media sosial yang bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan kita semua meninggalkan hal-hal yang kurang baik. Ya. Jadi kalau kita sedang istirahat, sedang ngopi, sedang merokok, terdengar adzan, sholat dulu, karena itu tidak akan ada
berhentinya kalau kita tidak menahan diri, tinggalkan kemudian berangkat melaksanakan sholat. Hadallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.